Iya, shalom saudara. Ya, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Bersyukur selalu Tuhan beri kesehatan, kekuatan dalam segala keadaan. Kita mau terus percaya pada Tuhan. Ya, setiap kita yang punya masalah, persoalan, pergumulan, percayalah bahwa semua itu untuk mendewasakan iman kita. Tidak ada yang secara kebetulan terjadi. Semua adalah karena rencana Tuhan. Karena itu mari kita mau datang di hadirat Tuhan malam hari ini, membawa pujian penyembahan kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bawa pujian penyembahan kami dalam segala keadaan, entah yang baik atau yang tidak baik. Kami mau terus percaya, memuji, menyembah Engkau. Sebab kami tahu dan percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saat kami hidup menyenangkan hati Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terimalah Tuhan segala pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu malam hari ini. Ini hati kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan, yang kami bawa hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan, yang kami percaya. Kami meletakkan setiap pergumulan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Hanya Tuhan, Engkau kekuatan, Engkau pengharapan, Yesus. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami ya Bapa. Kami bawa setiap keberadaan kami di hadapan Engkau. Kami meletakkan setiap pengharapan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa satu-satunya pribadi yang kami andalkan, Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini setiap iman kami, ini setiap pernyataan kami mau katakan di hadapan Engkau. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Amin Tuhan. Sediakan bagiku yang tak mungkin, oh, yang tak mungkin bagiku. Kami percaya semua mungkin bagimu. Hanya Yesus, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati kami Tuhan. Engkau sediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Oh, itu yang Kau sediakan bagiku, Tuhan, yang tak mungkin. Dengan segenap hati kami nyatakan Tuhan, dengan
iman, dengan hati yang percaya kami katakan, semua mungkin Oh, bagimu. Yesus, hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, dan tak pernah kupikirkan Kau sediakan Itu yang Kau sediakan bagiku. Engkau satu-satunya jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara di hidup kami. Engkau yang menjadi jawaban atas setiap kami Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan buat setiap hidup kami. Engkau yang menjadi penyembuh. Engkau solusi dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab itu hati kami bergantung, berharap penuh di dalam nama-Mu Tuhan. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami Tuhan, yang kami percaya. Kami meletakkan setiap hati kami Tuhan, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang besar, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, Semua mungkin bagimu. hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kau sediakan Tuhan. Yesus, kami percaya Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Kau punya jalan keajaiban-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolong. Amin. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat, Yes, dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara, untuk menolong. Kami percaya Kau selalu Kau punya jalan yang ajaib. keajaiban-Mu. Kau nyata, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Kami tenang ya Tuhan Di dalam jalan. cara-Mu. Kau selalu punya cara, amin. Untuk menolong. Kami percaya Kau Tuhan, selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Kami tenang ya Tuhan dan ku tenang
selalu punya cara. Kau selalu punya cara. Oh, haleluya, haleluya. Kau selalu Kau punya selalu punya Amin. cara. Kami Keajaiban percaya ya Tuhan. Kau dahsyat percaya dalam segala Berbuat dan kami tenang dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Engkau sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau memberikan pengharapan bagi yang putus asa. Engkau memulihkan setiap kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi Tuhan sampai saat ini. Mari karenanya mari naikkan syukur-Mu, penyembahan-Mu buat Tuhan. Ya Allah yang ajaib, Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar, yang tak pernah kita pikirkan, yang gak pernah timbul dalam hati kami. Dia sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Kau selalu punya cara untuk menolong. Yes, amin. Kau selalu punya cara. Keajaiban Kau nyata. Perbuatanmu dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam cara. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Kau selalu punya cara. Yes, amin, amin. Kami percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu. Yes, jalan keajaiban. Kau Allah yang dahsyat. Yes, dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang. Kami tenang di dalam Engkau. Kami tahu Engkau tidak pernah kurang cara Tuhan. Yes. Sebab Engkau Tuhan kami yang besar. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Tidak ada yang seperti-Mu ya Bapa. Engkau pembuka jalan. Engkau sumber pengharapan. Engkau segala-galanya bagi kami. Kebesaran-Mu Tuhan tidak tertandingi. Karena itu kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Saudara, engkau yang sedang punya persoalan, engkau yang sedang ada di titik terendah malam ini, bangkitkan imanmu. Angkat imanmu kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan, Sang Pembuat mujizat itu. Katakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi. Imanku percaya Tuhan bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan kami punya Tuhan yang
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat Tuhan, amin. Percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dah. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, percaya sungguh kepada Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat dengan Tuhan, amin. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan, kami terima pemulihan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami percaya Tuhan kami besar, Tuhan kami hebat, Tuhan kami ajaib. Mari lebih lagi angkat imanmu pada Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat dengan Engkau Tuhan yang hebat. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan-Mu Tuhan. Kemenangan dah. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, amin, dan sanggup menggenapi. Iman kami percaya bersepakat dengan Tuhan, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang Tuhan, amin. Kemenangan dari-Mu. Kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang pernah membelah laut ketika bangsa Israel ingin menyeberangi Tuhan. Kami juga percaya sampai hari ini Engkau Allah yang sama. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Tidak ada satupun jalan yang tidak bisa kami seberangi bersama dengan Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Bapak, apapun persoalan yang sedang kami alami hari ini, buat mata kami tidak tertuju pada persoalan kami, tapi tertuju hanya kepada Tuhan saja. Urapi setiap kami malam ini, kami membuka hati bagi firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Kita percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita, Dia sumber perlindungan bagi kita, dan ya terus kirimkan kesaksian saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir. Saya mau bersaksi tentang adik saya. Adik saya dirawat di rumah sakit. Setelah 3 hari dia masuk rumah sakit, adik saya Daniel dinyatakan tidak sadar ya.
matanya tertutup dan sudah tidak berespon. Saat itu saya benar-benar terpukul, ditambah lagi dokter mengatakan bahwa ginjalnya sudah tidak berfungsi. Dan akhirnya adik saya dipindahkan ke ICU dan segera dilakukan operasi pemasangan CDL untuk prosedur cuci darah. Setelah saya mengikuti mesbah doa, saya kembali tersungkur memohon pertobatan di hadapan Tuhan. Saya meminta pada Tuhan untuk menunjukkan mujizat-Nya bagi adik saya dan sambil saya mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa bahwa tubuh adik saya boleh dipulihkan. Saya tidak henti-hentinya menaikkan puji-pujian dan berdoa. Bahkan lewat telepon yang ditaruh di telinga adik saya agar dia bisa mendengar karena dia sudah tidak sadar ya. Bayangkan ya masuk rumah sakit 3 hari dan sudah tidak sadar dan tidak berespon. Ketika saya berdoa melalui telepon ya dan saya menaikkan puji-pujian berdoa lewat telepon ditaruh di telinga adik saya. Tiba-tiba adik saya batuk-batuk dan dia bersuara walaupun tidak jelas. Saya terus melakukan itu, bahkan saya berpuasa untuk adik saya. Sungguh luar biasa Bu, Tuhan menunjukkan mujizat-Nya. Adik saya akhirnya membuka matanya setelah 3 hari dia tidak sadarkan diri. Sorenya kembali saya menelpon dan tiba-tiba adik saya menangis. Mengucapkan terima kasih untuk doa-doa saya. Saya katakan kepada adik saya, kamu sudah diselamatkan oleh Bapa di sorga. Setelah itu adik saya dipindahkan dari ruang ICU ke kamar biasa. Dan bahkan saat ini dokter sudah menyatakan adik saya boleh pulang. Dan semua pemeriksaan dinyatakan normal. Bagi saya secara manusia, ya bagaimana mungkin pemulihan bisa terjadi secepat itu. Namun saya percaya itulah bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya berterima kasih pada Tuhan Yesus juga kepada Ibu Debbie karena lewat mesbah doa dan mesbah syukur hidup saya banyak diubahkan. Saya banyak sekali belajar tentang hidup dari khotbah-khotbah Ibu dan saya berusaha untuk melakukan setiap firman. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga ibu dan keluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Luar biasa, 3 hari tidak sadarkan diri, ya akhirnya boleh membuka mata kembali dan hasil pemeriksaannya semuanya normal. Kalau bukan karena Tuhan maka itu semua tidak mungkin terjadi. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, kita sudah selesai dengan kemarin 1 Raja-Raja pasal yang kedua tentang bagaimana ketika Salomo naik ke atas tahta dia akhirnya menghukum semua orang-orang pengkhianat. Ya, tidak ada satupun yang tersisa agar ya benar-benar dia tahu bahwa dia mendapat dukungan yang benar dari orang-orang yang tulus yang ada di sekelilingnya dan bukan orang-orang yang bulus. Pengkhianat itu orang-orang bulus ya, orang-orang munafik. Makanya harus dihukum. Kita lanjutkan sekarang ya 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Judul perikopnya doa Salomo memohon hikmat. Dikatakan di sana ayat yang pertama, lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Iya saudara ya, jadi terjadi pada waktu itu Salomo mengambil anak dari Raja Fir'aun, ya Raja Mesir, Fir'aun Raja Mesir. Ya ingat Fir'aun itu adalah istilah bagi Raja Mesir, jadi bukan nama ya. Jadi Fir'aun 1, Fir'aun 2 ya dan akhirnya dia menjadi menantunya Fir'aun Raja Mesir dan dia membawa anak Fir'aun itu ke kota Daud diperistri. Perkawinan di antara keluarga-keluarga raja pada zaman dulu itu adalah praktik yang lazim dilakukan di timur ya
dan itu adalah hanya untuk kebutuhan politik saja ya. Dan itu lazim dilakukan ya karena dianggap hal itu dapat mempererat ya kerjasama dan juga perdamaian antar bangsa. Walaupun aliansi perkawinan Salomo membangun persahabatan dengan bangsa-bangsa yang di sekitarnya, aliansi ini juga merupakan awal justru dari kejatuhannya. Ya, karena kita lihat di sini hubungan ini menjadi jalan masuk bagi ide-ide dan praktik-praktik penyembahan berhala. Padahal Tuhan melarang untuk dia menikah dengan orang-orang penyembah berhala. Dan kita tahu istri-istri Salomo yang berasal dari luar Israel, pada akhirnya mereka lah yang membawa dewa-dewa atau penyembahan-penyembahan berhala justru masuk ke Yerusalem. Dan itulah yang pada akhirnya membuat Salomo tergoda ya untuk menyembah berhala. Memang adalah mudah untuk meminimalkan saudara ya perbedaan agama demi untuk mendorong berkembangnya hubungan baik atau persahabatan. Akan tetapi hal yang mungkin kelihatan kecil itu ya bisa berdampak sangat besar. Ya, dan kita ini adalah orang-orang yang mudah terjatuh. Tidak ada seorang yang kuat karena semua orang bisa jatuh, bisa lalai, bisa melakukan kesalahan. Ya, tidak juga tidak mustahil itu juga terjadi bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Walaupun kita punya kebiasaan baik, kalau kita bergaul apalagi hidup dekat dengan orang-orang yang buruk, maka pasti ya hidup kita akan terjatuh juga. Ayat yang kedua dikatakan hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan ya sampai waktu itu ya. Ayat 3, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ya, akhirnya ya Salomo ikut mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, kata firman Tuhan. Ya, padahal ayahnya berpesan jangan menyembah kepada Allah lain. Kita lihat di sini hukum Allah mengatakan bahwa orang-orang Israel itu bisa mempersembahkan korban ya itu hanya di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Dan ini untuk mencegah supaya bangsa Israel itu tidak lagi membuat cara-cara ya atau kembali lagi kepada praktik-praktik kafir ya yang menyusup ke dalam ibadah mereka. Tetapi banyak orang Israel termasuk Salomo akhirnya mempersembahkan korban di bukit-bukit di sekitar. Ya, dan Salomo mengasihi Allah, tetapi tindakan ini adalah dosa. Dia akhirnya ikut mempersembahkan ya korban di bukit-bukit pengorbanan atau penyembahan berhala. Tindakan ini akhirnya membawa keluar persembahan-persembahan itu dari pengawasan imam-imam dan pelayan-pelayan yang setia kepada Allah dan membuka jalan bagi pengajaran palsu yang dikaitkan dengan kurban-kurban. Dan Allah menampakkan diri kepada Salomo untuk memberinya hikmat. Bukan ketika mempersembahkan kurban, melainkan pada waktu malam. Allah menghargai doa Salomo tetapi tidak mengampuni tindakannya yang mempersembahkan kurban kepada Allah lain dan di bukit-bukit pengorbanan. Ya mungkin karena dia menikah dengan wanita Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan dan masih menyembah berhala. Ya akhirnya Salomo juga ikut-ikutan, mungkin diajak istrinya. Dan memang itu akhirnya menjadi celah yang terbuka sehingga Salomo tidak melakukan apa yang Tuhan mau, saudara ya. Ayat yang keempat dikatakan pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau.
Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di atas tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Dan pada satu malam saudara, ya Salomo itu bermimpi dan Tuhan menyatakan diri kepada dia. Ya, ketika diberi kesempatan untuk memiliki semua yang ada di dunia, ya kira-kira apa yang akan kita minta? Tuhan berkata di dalam mimpi itu kepada Salomo, mintalah. Ya, apa yang akan kuberikan kepadamu, ya minta kepadaku. Dan Salomo pada waktu itu menyatakan dia itu bersyukur. Pertama dia bilang terima kasih ya Allah, Engkau yang sudah mengangkat aku menjadi raja, ya Engkau yang sudah menyertai ayahku Daud, ya aku masih sangat muda tidak berpengalaman, tapi Tuhan Engkau mengangkat aku di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Ya, ketika Tuhan bertanya, engkau mau apa? Saudara, kalau hari ini Tuhan datang kepada kita dan Tuhan bertanya, apa yang kau mau? Minta apa yang kau mau? Kira-kira apa yang akan saudara minta? Ya, saya minta rumah yang besar, Bu. Saya minta mobil yang mewah, saya minta uang yang banyak. Ya, bayangkan ini yang datang dan bertanya itu Tuhan. Ya, bertanya kamu mau apa? Kita ini enggak ditanya Tuhan aja, semuanya minta ya. Tapi ini Tuhan yang tanya kepada Raja Salomo, kamu mau apa? Ya, minta kepadaku. Ayat 9, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Saudara, ketika Salomo ditanya dia mau apa, Tuhan akan memberikan apa? Dia bilang, dia cuma minta hikmat agar dia di Tuhan berikan ya pengertian untuk faham menimbang mana yang baik, mana yang jahat. Ya mungkin karena Salomo belum mengerti bahwa penyembahan berhala itu jahat, makanya dia juga ikut menyembah berhala. Makanya dia berdoa kepada Tuhan, beri aku Tuhan hikmat untuk aku dapat menimbang perkara yang baik dan yang tidak, supaya aku tuh dapat ya bisa memimpin umat-Mu ini. Ya, untuk menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini. Ayat 10 bisa dikatakan, jadi kita melihat di sini saudara, ya bahkan ketika diberi Tuhan kesempatan untuk memilih, meminta, ya Salomo itu meminta hati yang paham untuk menimbang segala perkara, untuk bisa memimpin dengan baik dan untuk bisa memberi keputusan-keputusan yang benar. Ya, dia meminta hikmat Tuhan ya dari Allah. Perhatikan saudara, Salomo meminta pengertian untuk menjalankan tugas. Dia tidak meminta kepada Tuhan ya hal-hal yang besar, dia tidak meminta kepada Tuhan proyek-proyek atau kemenangan dari perang. Sebaliknya, dia meminta kepada Tuhan hikmat untuk mengetahui apa yang harus dia kerjakan ya dalam tugas yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Dia meminta hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini wow sekali saudara. Makanya ayat 10 dikatakan di sana, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku akan berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. Saudara, Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta musuh-musuhnya ditaklukkan Tuhan. Salomo tidak meminta nyawa musuh-musuhnya. Salomo juga tidak berdoa meminta umur panjang kepada Tuhan. Pokoknya dia tidak meminta untuk kepentingan dirinya. Sebaliknya Salomo meminta
pengertian untuk menjalankan tugas yang sudah Tuhan berikan kepadanya, agar Tuhan beri dia hikmat. Nah, Tuhan menganggap itu adalah hal yang baik, makanya Tuhan mengaruniai dia dengan hikmat, bahkan dikasih bonus. Karena Tuhan bilang, kau sudah meminta bukan untuk sesuatu yang menyenangkan dagingmu, tapi sesuatu yang menurut kehendakku, maka aku juga akan memberikan kepadamu kekayaan yang tidak kau minta. Bonus ya Tuhan berikan kepada Salomo, yaitu kekayaan, dikatakan bahkan ya aku akan mengokohkan engkau, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun raja yang seperti engkau. Ayat 14, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Dikasih bonus kekayaan, kemuliaan, panjang umur. Lalu terjagalah Salomo dan ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Saudara, ya Salomo meminta hikmat dan bukan kekayaan. Ya, tetapi Allah memberi kepada dia kekayaan juga umur panjang. Walaupun Tuhan tidak menjanjikan kekayaan kepada orang-orang yang mengikuti dia, namun Allah memberi kita apa yang kita perlukan kalau kita mengutamakan kerajaannya dan juga kepentingannya serta prinsip-prinsipnya. Ya, yang terpenting adalah ya kita hari-hari ini jangan terarah kepada kekayaan. Sebaliknya kekayaan itu bonus bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ketika tujuan hidup kita bukan kekayaan, ketika tujuan kita bukanlah uang, ketika tujuan kita bukanlah sesuatu yang memuaskan diri kita sendiri, maka Tuhan sanggup memberikan bonus-bonus kepada kita, yaitu hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, yang tidak terpahami, bahkan hal-hal yang ya tidak kita pikirkan, itu Tuhan sudah sediakan. Makanya hari ini kalau kita berdoa, jangan hanya meminta sesuatu yang mengenyangkan diri untuk kepentingan diri, tapi mari kita minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan Tuhan beri bonus kepada dia. Dan Salomo menerima hati yang penuh hikmat dan pengertian dari Allah, ya, tetapi bergantung kepada Salomo untuk menerapkan hikmat tersebut dalam semua kehidupannya. Salomo jelas jadi bijaksana saat dia memerintah bangsa Israel. Tetapi ya dia dapat bertindak bodoh ya kalau dia tidak berjaga-jaga. Hikmat itu adalah kemampuan untuk melihat hal yang terbaik, juga kekuatan karakter untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan tersebut. Walaupun Salomo memiliki hikmat sepanjang hidupnya, namun dia tidak selalu bertindak sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Nanti kita akan baca bagaimana kejatuhan-kejatuhannya supaya kita banyak belajar. Iya, hari ini saya percaya kita sangat diberkati oleh kebenaran firman ini. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala dan kita mau renungkan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami, dari firman-Mu kami belajar banyak hal. Kami belajar dari kehidupan Salomo, bagaimana dia tidak meminta sesuatu yang menyenangkan dagingnya, namun dia meminta sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Hikmat, pengertian untuk memimpin bangsa Israel, untuk dia boleh menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika dia meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan memberikan bonus umur panjang, kekayaan dan kemuliaan. Kami belajar malam ini Tuhan, biar kami tidak jadi orang Kristen yang egois, yang hanya meminta dan meminta terus bagi diri kami sendiri. Tapi biarlah kami meminta sesuatu bagi kepentingan Tuhan. Beri kami hikmat pengertian untuk kami boleh hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Lakukan Tuhan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, biar ada kelepasan. Kau beri hati yang bijaksana agar kami mau dilepaskan, dipulihkan. Berkati juga malam ini yang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, kami percaya. Yang terlilit hutang piutang dalam masalah keuangan, Tuhan turut bekerja memberikan jawaban. Yang ingin menjual aset juga Tuhan turut bekerja, pertemukan dengan yang terbaik. Berkati Tuhan setiap mereka yang rindu pemulihan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam apapun. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan.
Bagi setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kau beri anak keturunan ilahi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami lepaskan berkat buat Indonesia. Shalom Indonesia. Berkati Tuhan menjelang pilkada, pilpres tahun depan. Biarlah Tuhan memilih presiden yang terbaik bagi bangsa kami. Orang yang takut akan Tuhan, memikirkan kepentingan rakyat dan bangsa ini. Berkati Bapa, pemerintahan di atas bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Biarlah Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Tanahnya diberkati Tuhan. Sungai airnya diberkati Tuhan. Indonesia boleh menjadi negara yang memberkati negara-negara yang lain. Di masa kekeringan ini Tuhan berkati tanahnya. Agar padi, perkebunan semua boleh tumbuh. Karena membutuhkan air yang datangnya daripada Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah terjadi atas setiap bangsa-bangsa. Semua orang berbalik dan bertobat datang kepada Tuhan. Engkau mengangkat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Terimalah kiranya saudara berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan yang sudah menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Selamat malam.